Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita memulai ta'lim kita atau kajian kita dalam buku Al-Azkar karangan Imam Nawawi, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dijauhkan dari segala macam penyakit ya, bala ya, atau hal-hal yang memberatkan kita ya. Kemudian juga Al-Fatihah kita kirimkan buat Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan karomahnya dengan kita membaca karya-karyanya mendapat karomah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memahami isi bukunya dan menjadikan sebagai modal kita untuk menuju hari akhirat. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di tempat yang penuh keberkahan ini, yaitu masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Majid ya, pesona Batavia. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita masih mengkaji yang berkaitan dengan tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Pada 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, bahwa waktu membaca Al-Quran itu tidak terikat dengan waktu, maksudnya tidak ada larangan atau makruh dalam membaca Al-Quran ya. Kapan saja, entah itu di malam hari atau di siang hari, selagi kita masih ada waktu. Dan jika kita ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran huwa kalamullah, kata-kata Allah, bukan kata-kata pengusaha ya, bukan kata-kata motivator, bukan kata-kata ya makhluk. Ini adalah kata-kata atau kalamul Allah atau firman Allah ya, mengajak Allah ya untuk berkata-kata dengan kita ya, qalbu kita ya. Nah, pada malam hari ini kita masuk dalam masih tilawatul Quran, tapi adalah pasal berkaitan dengan adab khatmul Quran, yaitu adab dalam menghatamkan Al-Quran. Sebelumnya kita mengetahui bahwa para ulama-ulama kita atau salafus soleh itu menghatamkan Al-Quran ada sekali dalam sholatnya, dia bisa menghatamkan Al-Quran, termasuk Utsman bin Affan. Ada yang menghatamkannya dalam sehari semalam sudah khatam Al-Quran. Ada yang 3 hari sekali khatam Al-Quran, ada yang seminggu, ada yang sebulan,
Ada setahun, bahkan ada yang tidak hatam-hatam Al-Quran, Masya Allah ya. Ya. Ya, Masya Allah ya. Tapi kita niatkan mudah-mudahan kita semuanya min ahlil Quran ya. Anak-anak kita juga min ahlil Quran, dan kita berdoa bahwa Al-Quran itu menjadi hujjatul lana wa syafa'atul lana ya fid dunya wal akhirah wa imamul lana fid dunya wal akhirah. Menjadi penolong kita, menjadi hujjah kita, menjadi imam kita, baik itu hidup di dunia maupun hidup di akhirat ya. Akan datang dia sebagai sosok. Inilah ini katanya kita heran di akhirat itu. Siapa Anda? Ya kan? Ini dengan sosok yang seperti itu penuh dengan cahaya datang menemani kita. Ya, kita heran, ini siapa kamu? Ya. Al-Quran akan berkata, inilah saya yang selama ini yang engkau baca, yang engkau baca, yang engkau temani, yang engkau pegang, yang engkau pahami. Inilah saya, inilah menjadi teman. Ya, penolong. Syafaat itu adalah pertolongan. Ya. Ya. Itulah mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Qad taqaddama anna al-khatma lil qari wahdahu yustahabu ayyakuna fi sholatin. Dan kita sudah pelajari bahwa sebelumnya memang sebaiknya menghatamkan Al-Quran itu kalau sendiri itu dalam keadaan waktu sholat. Tapi sebaiknya itu waktu sholatnya adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu tidak apa-apa kalau banyak gerak, tapi geraknya adalah gerakan-gerakan yang memang masih dalam tahap sholat, bukan gerak sambil lihat-lihat HP atau SMS ya. Itu enggak ya. Dan sholat tahajud itu kalau misalkan sambil baca Al-Quran itu tidak apa-apa, itu sambil pegang Al-Quran, dan semampunya waktu rakaat pertama itu mau 2 lembar, 3 lembar, mau 1 juz, terserah. Tapi jangan besar-besar bacanya, jangan sampai orang-orang bangun ya di sekelilingnya ya. Itu disesuaikan ya. Dan kalaupun misalkan sudah mau menghatamkan Al-Quran misalnya, tinggal 1 juz. Ya, misalkan juz 30 sudah baca dari juz 1 sampai juz 29, kemudian tinggal 1 juz atau tinggal 2 juz 29. Juz 29 itu kan kalau nggak salah berapa surat itu? 11 surat ya, dari surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk itu ya, misalnya tinggal 2. Itu bisa dihatamkan pada waktu sholat tahajud atau sholat pada malam hari. Dan itu waktu yang bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau sendirian ya. Wa amma may yahtima fi ghairi salatin wal jama'atul ladzi yahtamuna aw yahtimuna fi mujtami'ina fa yustahabu ay yakuna khatmuhum fi awlil lail aw in-nahari kama taqaddam. Nah, kalau itu bukan sendirian ya, itu sebaiknya dihatamkannya itu pada berjamaah ya. Misalnya Pak Haji, karena ya panggil cucunya Pak Haji kalau menghatamkan Al-Quran, panggil nyok ya. Iya, ininya untuk sama-sama mendengarkan dan mengaminkan bacaan dalam setelah khatam doa, setelah khatam Al-Quran itu ya. Dan itu berjamaah itu lebih bagus ya. Dan dianjurkan itu bisa pada malam hari, bisa misalkan habis maghrib atau habis isya awal malam ya, atau pada permulaan siang hari, berarti habis subuh ya, itu bisa khatam Al-Quran ya. Wastahabu siyamu yaumul khat li ayusadifa yawman hasyar'u an siyami. Dan juga dianjurkan pada waktu menghatamkan Al-Quran itu dalam keadaan berpuasa, berarti di siang hari ini ya. Kenapa dianjurkan untuk berpuasa? Karena orang-orang yang berpuasa itu doanya itu mustajab ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala
Makanya sebelum berdoa, sebelum berbuka puasa, misalkan puasa Senin Kamis, ya, puasa sunnah itu, ya, itu sebelum buka puasa itu sebaiknya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoanya bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, ya. Berdoa untuk orang lain, ya. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, ya. Dan kita berdoa kaum muslimin dan muslimah itu al-ahya'i wal amwat, itu salah satu rukun dalam khutbah. Kalau tidak ada doa itu tidak sah khutbah itu, ya. Itu salah satu rukun. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi artinya apa? Ini sebagai pelajaran bahwa hidup itu bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, dan lebih-lebih adalah untuk kepentingan umurul mu'minina wal mu'minat, ya, perkara-perkara atau urusan-urusan umat, ya, mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, untuk semuanya, ya. Kecuali memang puasa-puasa yang diharamkan, yang dilarang, seperti puasa Idul Fitri, Idul Adha, ya kan, kemudian hari Tasyrik, ya, atau hari Jumat, khusus Jumat, ya, kecuali hari Kamisnya puasa dilanjutkan dengan hari Jumat, atau hari Jumat hari Sabtunya juga berpuasa. Tapi kalau khusus untuk hari Jumat itu ya nggak usah, karena hari Jumat itu kan artinya Jumat itu adalah harinya hari besar, hari berkumpul, hari libur. Kalau ya pesantren kan mayoritas Indonesia itu kan hari liburnya hari Jumat, dan di Arab Saudi hari liburnya hari Jumat, termasuk di Iran, ya, di Timur Tengah itu hari Jumat. Hari Jumat adalah hari berkumpulnya keluarga, ya, dari mana-mana itu pasti datang hari Jumat, penuh keberkahan, banyak ininya, membagi-bagikan sedekah, ya. Sekarang adalah nasjum, apa itu, nasi Jumat, berkahan Jumat, ya. Masa itu dari keberkahan seperti itu kita ingin bersedekah, kita dalam keadaan berpuasa di dalam rumah, diam-diam aja itunya kan. Nah, itu mungkin ya, dalam secara dalam hal sosialnya atau kemanusiaannya, ya. Waqad sahha fi Talhad ibn Musarrif wal Musayyib ibn Rafi wa Hubayb ibn Abi Thabit at-Tabi'iyyin al-Kufi rahimallahu ajmain annahum kanu yusbihuna siyamal yawmal ladzi yahtimuna fi wa yustahabbu hudur majlisil khatmi lima yaqwa lima yusnil qira'ah. Nah, ini hadis, ya, dari Talha ibn Musarrif, ya, bahwa mereka itu adalah berpuasa jika ingin menghatamkan Al-Quran dan mendatangi majelis-majelis yang ingin menghatamkan Al-Quran. Kalau di kampung saya dulu, kalau ibu-ibu itu kalau menghatam Al-Quran atau di pengajian itu ada makan-makannya mereka itu, ya, ada haflah, ya, ada, ya, tabarukan lah, ya, itu di ininya, bahwa pada malam ini ada Al-Quran yang kita baca selama ini mau khatam, undanglah semuanya itu untuk hudurul majlis li khatmil Quran walimay yuhsinul Quran, dan juga bagi orang-orang yang ingin memperbaiki bacaannya, ya, untuk mendengarkan, untuk bisa kita memahami Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, itu kita mendatangi khatmul Quran, ya. Kita di Batavia ini baru ibu-ibu yang hatam, seperti bapak-bapak bulan puasa aja yang hatam Al-Qurannya, ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu, ya. Faqad rawaina fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruji yaum al-Eid fa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dalam sahihain, itu Bukhari dan Muslim, ya,
anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang berhalangan datang bulan, ya, huyat, ya, orang yang sedang haid, bil khuruji yaumal id, mereka harus keluar rumah pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha, harus keluar rumah, ya, jangan di dalam rumah aja, ya. Yaumal id fayashhadnal khair, dan mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan dan mendengarkan serta mengaminkan doa-doa pada kaum muslimin pada waktu itu. Inilah dasarnya kenapa Idul Fitri atau Idul Adha atau Idul Fitri itulah di tengah lapangan, maksudnya di lapangan terbuka. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang berhalangan tadi itu boleh datang untuk menyaksikan di sampingnya. Yang punya bayi, misalkan ibunya mau sholat bisa, yang ibunya tidak sholat bisa dijaga ininya. Yang sedang sakit bisa di pinggir-pinggir gitu kan. Ya, ininya. Itu dalam rangka apa? Menyaksikan kebaikan dan mengaminkan para doa muslimin, karena pada waktu itulah doa muslimin ketika berdoa diaminkan oleh banyak orang itu, dan ada salah satu dari antara yang hadir itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya kenapa berdoa itu adalah jamaah. Misalnya ini saya baca Al-Fatihah, berdoa untuk si fulan yang sedang sakit. Mungkin saya masih terhalang doanya karena masih banyak dosa, misalnya kan, masih banyak berbohong misalnya, itu ada hambatan-hambatan itunya. Tapi ketika misalkan saya bacakan Al-Fatihah dari jamaah semuanya banyak itu, saya yakin dari salah satu jamaah itu adalah ada salah satu mulut yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyaklah meminta doa kepada siapa aja, mau dia kecil maupun dia besar maupun dari ini, ya. Kita karena nggak tahu lidah siapa atau mulut siapa yang afdol, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fungsinya kita mendatangi. Dengan dasar inilah juga bahwa ketika khatmul Quran itu adalah kita dianjurkan untuk mendatangi khatmul Quran itu, mengaminkan doa-doa pada waktu khatmul Quran itu, baik perempuan-perempuan yang berhalangan maupun tidak, ya, di tempat misalkan ada majelis, ada tempat ini semuanya, ya. Itu boleh, ya, kita mendatangi, ya. Termasuk juga kalau sudah biasa hizib, baca zikir dan lain-lain, berdoa, itu nggak apa-apa kita dalam keadaan berhalangan, maksudnya perempuan, ya. Misalkan membaca doa sebelum makan, saya sedang berhalangan, nggak usah baca doa. Baca doa, tetap baca doa. Saya sedang berhalangan keluar rumah, nggak usah baca doa, tetap baca doa. Saya sedang berhalangan tidak mau mengajarkan anak-anak saya alif bata itu ikro, tetap ini ajarkan, ya, itunya. Apalagi prosesnya sebagai guru di ininya kan nggak mungkin dia libur seminggu itunya ya, tetap dia mengajarkan, ya. Wa ra'ayna fi Musaddil ad-Darami an Ibn Abbas annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa iza arada ay yahtima a'lama Ibn Abbas radhiyallahu anhu fa yashhadu dzalika. Ini dari Ibnu Abbas, dia mengutus seseorang untuk datang ke majelis-majelis yang membaca Al-Quran. Ada majelis di situ adalah membaca Al-Quran, dan orang tersebut memberitahukan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bahwa pada malam ini atau pada waktu ini, bahwa majelis ini ada khatmul Quran. Maka Ibnu Abbas datang ke tempat tersebut, ke majelis tersebut, dia untuk menyaksikan dan mengaminkan, dan dia berdoa pada waktu khatmul Quran, ya. Nah, ini misalkan di tempat mana gitu, ya, di tempat salah satu kegiatan MUI gitu ada khatmul Quran, ya, kita datang, ya, untuk menyaksikan kebaikan
tersebut, ya. Ya, ini semua dalam dalam rangka memang untuk menumbuh kecintaan kita, menabuh kecintaan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, karena apa? Apa yang kita baca itu, ya, itu bisa mempengaruhi, sedikit dan banyaknya bisa mempengaruhi karakter, pikiran, dan psikologi kita. Ya, misalkan Anda membaca buku komik yang dari mana itu, dari Jepang, ya, apa itu nama-nama komik dari Jepang itu banyak. Itu bisa mempengaruhi pikirannya, ya, karakter kehidupannya sehari-hari, atau buku-buku yang lain itunya itu, ya, pengaruhi, jadikan inspirasi. Kalau dia berulang-ulang dia baca akan menjadi karakternya. Begitu juga kalau kita baca Al-Quran, itu akan mempengaruhi psikologi kita, karakter kita, ya, diri kita, mindset kita dengan bacaan-bacaan yang kita, apalagi yang kita baca itu adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kana khuluquhu khuluqul Quran. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Al-Quran Shami, Al-Quran Nati. Quran As-Shami itulah Quran yang diam, itu adalah Quran yang cetakan itu, Mushaf Utsmani itu adalah diam itu. Kapan dia bisa menjadi fungsi? Ketika kita baca. Ya. Ada Al-Quran namanya Quran Nautik yang bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berdiskusi. Siapa dia? Itu ada sosoknya semuanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran dikatakan kana khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Nah, kita berharap bahwa dengan kita berulang-ulang baca Al-Quran itu, kita senantiasa mempengaruhi psikologi kita, karakter kita dalam kehidupan kita sehari. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, mantan Menteri Agama, ya, dia pernah, dan dia memang mufassir, ya, dalam bukunya itu Tafsir Al-Misbah, ya, ditulis bukunya itu waktu dia jadi atas agama di Mesir. Katanya saya nggak ada kerjaan, katanya jadi duta besar itu nggak ada, katanya. Ya, kerjaannya dia katanya dia nulis itu. Dia selesai dari jadi duta besar itu, dia menghasilkan buku Tafsir Al-Misbah itu yang dipakai di perguruan-perguruan tinggi. Apa kata beliau? Itu walaupun hanya satu ayat yang engkau baca, satu surat, ya, itu surat pendek itu, pahami dan itu benar-benar pahami, resapi dan rayu, bujuk itu Al-Quran yang Anda pahami itu akan bisa menerangi dan menjadi temanmu, akan menjadi karakter kamu, ya. Nah, karena apa? Karena Al-Quran, arti Al-Quran itu bahasa Al-Quran, al-lughatul Quran wal lughatul Arabiyyah itu berbeda. Bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab itu berbeda, ya. Kalau misalkan kita dalam Al-Quran itu bilang Al-Kitab, dzalikal kitab. Kalau dalam bahasa Arab yaitu buku, artinya kitab seperti ini. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, Al-Kitab yang masuk itu adalah Al-Quran. Dan itu bertingkat-tingkat, ya. Syifa dalam arti bahasa Arab itu, syifa itu adalah sebagai obat, ya. Mungkin dalam bahasa Al-Quran beda, ya. Termasuk dalam rajulun, rijalun, qawwamun, itu semakin kita dalami maka semakin menampakkan dirinya arti batinnya daripada Al-Quran itu. Semakin kita hayati, kita renungi, tadabbur bahasanya, tadabbur Al-Quran, ya, itu semakin menampakkan arti yang ininya, ya. Yang selama ini kita ini kan hanya kita arti yang memang hanya satu lapis aja kan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ya, terjemahan, ya. Tapi semakin kita itulah makanya Al-Quran itulah cocok untuk semua umur, semua kalangan dan semua tingkatan keilmuan. Baik itu adalah kalau kalangan yang asfal safili maupun khawasul khawas, ya, cocok semuanya, ya, memahaminya itu. Dan juga dalam Al-Quran itu kenapa banyak permisalan-permisalan, contoh-contoh? Karena memang manusia itu tidak bisa memahami hal-hal yang sifatnya akhirat,
yang metafisik. Jangankan yang metafisik, maksudnya di balik fisik ya. Ya, hal-hal yang al-ghaibiyat, ya, as-sam'iyat, ya. Jangankan itu, memahami hal-hal yang sifatnya fisik ini aja sudah susah kita pahami. Rumus-rumus dalam fisika, rumus-rumus dalam biologi, rumus dalam matematika sudah susah kita pahami. Rumusnya angin, CO2, H2O dan lain-lain kita sudah pusing itu. Apalagi dikasihkan dengan aljabar dan lain-lain. Apalagi dikasihkan dengan rumus-rumus yang ada di akhirat itu. Makanya banyak permisalan-permisalan dalam rangka untuk bisa kita memahami, mendekatkan pemahaman kita kepada hari akhirat itu. Makanya di dalam surga itu ada buah-buahan, ada sungai, ada susu, ada bidadari, ada bidadara juga, ya, ya, banyak lampu-lampu yang indah, ya. Itu dalam rangka memang ini. Makanya orang Arab itu puncak itu jadi sebagai surga, karena persis katanya dikatakan dengan Al-Quran itu yang ada di puncak itu ada juga sungai-sungainya, ya. Banyak juga bidadari-bidadari, ya. Ya, itu hazi jannah puncak, ila puncak hazi jannah, ini surga, ya. Kalau anak-anak juga memahaminya bahwa di surga itu adalah mereka mau minta apa? Saya mau minta coklat katanya, es krim, ya, sesuai dengan pemahamannya dia. Tapi dalam hadis setelah itu di hadis ditekankan hal-hal apa yang kita digambarkan oleh Allah SWT itu hanya untuk memahami, maka pemahaman kita dan cinta kepada hari akhirat, dan kita pahami bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ya. Wala ainun ra'at, dan apa-apa yang ada di akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatarun fi qalbil bashar, dan juga belum pernah terbesit dalam kalbun, ya, dalam hati seorang hamba, ya, seorang manusia. Mungkin yang paling indah itu misalkan di kota apa, ya, Pak Haji, di luar negeri itu, kota Perancis misalkan, atau kota Barcelona atau Spanyol, ya, Cordoba, ya, Sevilla, ya, atau kota yang indah, ya. Ya, mungkin itu indah sekali ininya, ya. Tapi tidak sebanding dengan itu, ya, belum pernah dilihat oleh mata. Itulah gambaran dan disediakan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian, ya, hadis yang lain, dan ini dari Qatadah, ya, Al-Imam As-Sahibi Anas, kana Anas radhiyallahu idza khatamal Quran jama'alahu wada'a. Dari Qatadah bahwa Anas ibnu Malik jika ingin dia menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan keluarganya, ya, anak-anaknya, mungkin istrinya, ya, nggak tahu banyak istrinya, ya, iya, ya, keluarganya, ya, jamaah ahlahu, ya, ahlun, ya, keluarganya, wada'a, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga hadis yang lain, inna arsalna ilaika lianna aradna an nahtimal Qur'an wad du'a yustahabbu 'inda khatmil Qur'an. Dan juga kita diutus oleh Rasulullah SAW untuk kita selalu mendatangi pada majelis-majelis yang ingin menghatamkan Al-Quran, dan doa yang ada di dalamnya itulah mustajab. Nah, ini dan bacaan Quran lebih banyak orang lebih bagus. Ya, artinya kan sering kita di sini tadarusan itu kan, kalau kita salah kan banyak yang dengar, banyak yang ininya. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita salah itu, ya, walaupun kita juga mahir dalam baca Al-Quran, kalau ada sendiri itu kadang-kadang kita error, ya kan, atau loncat hurufnya. Tapi kalau banyak itu banyak ini, ya. Makanya lebih banyak itu lebihnya. Al barakah al jamaah, keberkahan itu adalah berjamaah, ya. Ya, makanya Pak Haji kalau mau makan, ya, jangan sendiri, ya, bagi-bagi, ya. Kalau masak nangka, ya, banyakin aja ininya, kuahnya, ya, sampai ke blok I ininya, bagi-baginya itu. Dan ini ada hadis, ya, satu hadis lagi, ya,
Barang siapa ya ini man qara'al Qur'an tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafin malak. Barang siapa dia membaca Al-Qur'an, apalagi menghatamkan Al-Qur'an, doa dalam Al-Qur'an itu, doa waktu dia menghatamkan Al-Qur'an itu, kemudian dia membaca Al-Qur'an dan setelah itu dia berdoa, ammana ala du'aihi arba'atu alafin malak. Maka doanya itu akan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Ya, insyaallah ya. Kita berdoa misalnya itu diaminkan oleh para habib, para ulama, para wali kan, para desa, para lurah ya. Kita senang sekali itu kan. Apalagi ini diaminkan oleh 4.000 malaikat ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita untuk selalu membaca Al-Qur'an dan juga berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi auladul Qur'an ya, anak yang senang dengan Al-Qur'an, dan kehidupan kita, nafas kita, qalbu kita menjadi nafas yang Qur'an. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.